Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai prosedur analitis pada tahap perencanaan audit untuk mendeteksi risiko kecurangan atau fraud dan salah saji laporan keuangan. Mohon jangan lupa tekan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Prosedur analitis meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor, atau perbandingan rasio-rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Harapan yang digunakan oleh auditor sebagai perbandingan dalam melakukan analisis dikembangkan dengan mengidentifikasi hubungan yang logis berdasarkan pemahaman auditor mengenai klien dan industrinya. Dalam audit laporan keuangan, prosedur analitis digunakan pada tahap perencanaan untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lainnya. Pada tahap pelaksanaan, sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun. Pada tahap penyelesaian, sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada akhir audit. Menurut standar audit, yaitu SA Seksi 329, prosedur analitis pada tahap perencanaan dan penyelesaian audit bersifat mandatori atau wajib dilakukan oleh auditor. Pembahasan pada sesi ini hanya difokuskan pada prosedur analitis dalam tahap perencanaan audit untuk mendeteksi risiko kecurangan atau fraud dan salah saji laporan keuangan. Tujuan prosedur analitis dalam tahap perencanaan audit yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman auditor atas bisnis klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi pada entitas. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang berkaitan dengan audit, baik karena adanya kecurangan atau fraud, atau karena kesalahan biasa atau error. Hasil prosedur analitis ini digunakan sebagai dasar untuk merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lainnya. Hasil prosedur analitis hanya memberikan indikasi kemungkinan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan yang material. Masih diperlukan informasi tambahan melalui prosedur audit lainnya yang relevan, misalnya prosedur permintaan keterangan, observasi, inspeksi dokumen, inspeksi fisik, dan lain-lain untuk menguatkan hasil prosedur analitis. Prosedur analitis yang diterapkan pada tahap perencanaan biasanya menggunakan data keuangan yang diagregasi secara garis besar atau high level, sehingga hanya membantu auditor untuk mengidentifikasi eksistensi transaksi atau peristiwa, serta jumlah, rasio, dan tren yang tidak biasa, sebagai indikasi awal adanya risiko kesalahan material dalam laporan keuangan, baik karena adanya kecurangan atau fraud, atau karena kesalahan atau error. Tetapi kadangkala data atau informasi non-keuangan yang relevan juga dipertimbangkan dalam melakukan analisis. Sebagai contoh, analisis hubungan antara nilai penjualan dengan luas tempat penjualan atau dengan kuantitas barang yang dijual. Laporan keuangan komparatif memberikan informasi untuk periode akuntansi saat ini dan masa lalu. Akun yang dinyatakan dalam nilai uang atau nilai rupiah menghasilkan informasi dalam jumlah terbatas. Angka-angka laporan keuangan yang dikonversi menjadi rasio atau persentase memungkinkan pembaca laporan keuangan menganalisisnya berdasarkan hubungan angka-angka laporan keuangan yang memungkinkan pembaca untuk lebih mudah membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu. Dalam pendeteksian dan investigasi kecurangan, penentuan penyebab hubungan angka-angka dan perubahan angka-angka dalam laporan keuangan menjadi hal yang penting karena dapat memberikan peringatan kepada auditor mengenai kemungkinan adanya kecurangan. Jika nilainya cukup signifikan, maka salah saji yang bersifat curang akan tampak dari hubungan angka-angka dan perubahan angka-angka yang tidak normal. Banyak skema kecurangan yang dapat terdeteksi jika laporan keuangan dianalisis dengan cermat karena adanya hubungan angka-angka dan perubahan angka-angka yang tidak normal atau tidak logis. Analisis laporan keuangan untuk mendeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan cara
Analisis vertikal atau cross-sectional analysis atau common size analysis, analisis horizontal atau time series analysis, dan analisis rasio atau ratio analysis. Analisis vertikal adalah teknik untuk menganalisis hubungan antar pos-pos dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menyatakan komponen-komponennya dalam persentase. Untuk memudahkan pemahaman mengenai prosedur analitis, kita gunakan contoh laporan keuangan berikut ini. Sebagai contoh analisis vertikal pada neraca. Dalam analisis vertikal laporan posisi keuangan atau neraca, total aset diberi nilai 100% pada sisi aset, dan total kewajiban dan ekuitas juga diberi nilai 100% sebagai angka dasar. Semua item lain di masing-masing bagian pada neraca dinyatakan sebagai persentase dari angka-angka dasar tersebut. Pada contoh laporan posisi keuangan atau neraca ini, kita dapat mengamati bahwa utang usaha mencapai 29% dari total kewajiban pada tahun pertama. Secara historis, kita mungkin menemukan bahwa akun ini memang rata-rata sedikit di atas 25% dari total kewajiban. Pada tahun kedua, utang usaha meningkat tajam menjadi 51% dari total kewajiban. Meskipun peningkatan ini dapat dijelaskan melalui korelasi dengan peningkatan penjualan, peningkatan yang signifikan juga dapat menjadi titik awal pendalaman pengujian kemungkinan kecurangan. Dokumen sumber harus diperiksa untuk menentukan alasan kenaikan persentase ini. Dengan jenis pendalaman pengujian ini, yaitu inspeksi dokumen, aktivitas kecurangan akan dapat terungkap. Selanjutnya, kita lihat contoh analisis vertikal pada laporan laba rugi. Untuk analisis vertikal terhadap laporan laba rugi, penjualan bersih diberi nilai 100% sebagai angka dasar. Semua item lain di masing-masing bagian dalam laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase dari angka-angka dasar tersebut. Pada contoh ini kita dapat melihat penurunan biaya penjualan sebagai persentase terhadap penjualan dari 20% pada tahun pertama menjadi 17% pada tahun kedua. Padahal nilai penjualan bersih naik dari 3,7 miliar pada tahun pertama menjadi 6,75 miliar pada tahun kedua. Perlu diperhatikan bahwa perubahan ini mungkin dapat dijelaskan dengan alasan efisiensi pada volume penjualan yang lebih tinggi atau penjelasan lain yang dapat dipercaya. Namun, pengujian yang cermat dapat mengarahkan auditor untuk mengungkap kemungkinan adanya penjualan fiktif karena tidak ada kenaikan biaya penjualan yang terkait. Jenis analisis yang kedua adalah analisis horizontal atau time series analysis. Analisis horizontal adalah suatu teknik untuk menganalisis persentase perubahan masing-masing item laporan keuangan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Periode pertama dalam analisis dianggap sebagai periode dasar dan perubahan pada periode berikutnya dihitung sebagai persentase terhadap periode dasar. Jika disajikan lebih dari 2 periode, perubahan setiap periode dihitung sebagai persentase dari periode sebelumnya. Persentase yang dihasilkan kemudian dipelajari secara rinci. Penting untuk mempertimbangkan jumlah perubahan serta persentasenya dalam perbandingan horizontal. Perubahan sebesar 5% pada rekening dengan jumlah rupiah yang sangat besar mungkin sebenarnya lebih memerlukan perhatian dibandingkan perubahan sebesar 50% pada rekening dengan aktivitas yang jauh lebih kecil. Kita lihat contoh analisis horizontal pada laporan laba rugi. Dalam contoh ini, tampak bahwa peningkatan penjualan sebesar 80% diikuti dengan peningkatan yang jauh lebih besar pada harga pokok penjualan, yang meningkat sebesar 140%. Akun ini sering digunakan untuk menyembunyikan pengeluaran fiktif, penyalahgunaan aset, atau transaksi ilegal lainnya. Analisis vertikal dan analisis horizontal sangat efektif untuk kecurangan dalam jumlah besar, tetapi kurang efektif untuk kecurangan dalam jumlah kecil yang tidak material. Jenis analisis yang ketiga adalah analisis rasio atau ratio analysis. Analisis rasio merupakan suatu cara untuk mengukur hubungan antara dua jumlah laporan keuangan yang berbeda. Hubungan dan perbandingan adalah kunci prosedur analitis. Analisis rasio memungkinkan dilakukannya evaluasi dengan menggunakan data laporan keuangan.
Rasio dan perbandingan dapat sangat berguna dalam mendeteksi tanda bahaya dalam pengujian kecurangan. Rasio keuangan yang menunjukkan perubahan signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya atau selama beberapa tahun mungkin mengindikasikan terdapat masalah. Jika perubahan rasio secara signifikan terdeteksi, akun sumber yang terkait harus diteliti dan diperiksa secara rinci untuk menentukan apakah telah terjadi kecurangan. Misalnya, current rasio suatu perusahaan turun secara signifikan, mungkin disebabkan kewajiban jangka pendek yang meningkat atau aset lancar yang menurun. Yang keduanya dapat digunakan untuk menyembunyikan kecurangan. Dalam analisis laporan keuangan, setiap pembaca laporan dapat menentukan atau memilih bagian mana atau rasio mana yang paling penting untuk dicermati. Dalam banyak jenis rasio yang mungkin digunakan dalam analisis pada industri tertentu, 9 rasio di antaranya yang ada dalam tabel ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan yang signifikan, yaitu current ratio, quick ratio, receivable turnover, collection ratio, inventory turnover, average number of days inventory in stock, debt to equity ratio, profit margin, asset turnover. Dari contoh laporan keuangan tadi, angka-angka ke-9 rasio tersebut tergambar sebagai berikut. Current ratio. Dalam mendeteksi kecurangan atau fraud, current ratio dapat menjadi indikator utama manipulasi akun yang terkait. Penggelapan aset lancar akan menyebabkan current ratio menurun. Penyembunyian kewajiban akan menyebabkan current ratio yang lebih menguntungkan. Pada contoh ini, perubahan drastis pada rasio lancar dari tahun pertama 2,84 ke tahun kedua 1,7 seharusnya mengarahkan auditor melihat akun-akun terkait secara lebih rinci. Misalnya skema pemalsuan atau penyalahgunaan cek atau cek tampering biasanya akan mengakibatkan penurunan aset lancar, yaitu kas, yang pada gilirannya akan menurunkan current ratio. Berikutnya, quick ratio. Seorang auditor akan menganalisis quick ratio karena mengindikasikan adanya kecurangan. Kita lihat pada tahun pertama, neraca perusahaan mencerminkan quick ratio 2,05. Rasio ini turun menjadi 1 pada tahun kedua. Dalam situasi seperti ini, pengujian lebih mendalam terhadap piutang usaha menunjukkan bahwa piutang tersebut meningkat pada tingkat yang tidak normal, yang dapat mengindikasikan bahwa piutang usaha fiktif telah ditambahkan untuk meningkatkan penjualan. Mungkin utang usaha juga perlu pengujian lebih mendalam karena naik juga secara tidak normal untuk mengetahui kemungkinan ada kecurangan. Demikian seterusnya, perubahan signifikan yang tidak normal pada angka-angka, persentase, atau rasio-rasio perlu dilakukan pengujian atau investigasi secara mendalam dengan melaksanakan berbagai prosedur audit yang tepat sesuai dengan kebutuhan untuk mengungkap kemungkinan adanya kecurangan atau fraud dan salah saji material pada laporan keuangan.